Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Siti Nafisah. Waalaikumsalam Ibu Yuli. Iya, apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Gimana Baik sebaliknya ya. Bu? Iya, alhamdulillah. Ibu bagaimana perasaannya hari ini? Untuk hari ini Alhamdulillah Bu lumayan baik, lumayan sudah tenang gitu ya. Intinya hari ini Alhamdulillah baik. Oke. Eh, Ibu kemarin Ibu mengontak saya, katanya Ibu mau mengobrolkan sesuatu dengan saya. Sebetulnya apa sih yang ingin Ibu obrolkan? Permasalahan apa yang ingin Ibu obrolkan dengan saya? Oh iya Bu, kemarin saya menghubungi Ibu, eh, saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan, yaitu saya kesulitan dalam pengisian LMS, Bu. Intinya saya telat dalam pengisian LMS, Bu. Oh iya, baik Bu. Apa yang menjadi kesulitan Ibu dalam mengisi LMS? Ada banyak faktor, Bu, sih yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Sebetulnya mulai dari dua bulan yang lalu saya melahirkan. Dari mulai sana itu sudah mulai agak apa ya, tidak seperti biasanya pengisian LMS-nya sudah tidak lancar seperti itu, Bu. Terus setelah itu, setelah melahirkan, banyak saya tidak bisa langsung misalnya hari ini melahirkan langsung besoknya mengerjakan LMS, tidak seperti itu, Bu. Jadi saya istirahat dulu, sehingga misalnya LMS-nya yang harusnya eh, dikerjakan hari ini sehingga molor ke hari berikutnya. Terus yang selanjutnya kesininya setelah melahirkan 1 bulan setelah itu saya melaksanakan syukuran anak saya, itu juga sama menghambat terhadap pengisian LMS tersebut. Dan kemarin 2 hari yang lalu, bukan 2 hari, 3 hari yang lalu, ibu saya juga meninggal dunia, dan itu yang menyebabkan sampai saat ini, mungkin sampai hari ini juga kondisi saya masih agak belum move on gitu ya Bu ya, masih dalam keadaan kalau dibilang berkabung itu masih dalam keadaan berkabung. Mungkin seperti itu, Bu. Baik Ibu Siti Nafisah, saya turut berbahagia ya atas kelahiran bayi Ibu, dan saya juga prihatin, turut belasungkawa atas meninggalnya Ibu Siti Nafisah ya. Mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iman Islamnya ya, diampuni segala dosanya, Iya, ditempatkan di tempat amin. yang paling indah. Baik Ibu, Amin. terkait permasalahan Ibu, tadi Ibu menyebutkan banyak faktor ya yang Iya, menyebabkan Ibu kesulitan dalam pengisian LMS. Di iya, antaranya tadi Ibu menyebutkan karena Ibu terkendala habis melahirkan, kemudian ya ada acara-acara di dalam keluarga habis melahirkan, iya, kemudian ada Ibu juga ini ya ibunda Ibu meninggal. Nah, itu menjadi faktor iya. kesulitan dalam pengisian LMS. Nah, setelah kita memperbincangkan, melakukan coaching seperti ini, sebetulnya apa yang ingin Ibu harapkan? Sebetulnya yang saya harapkan yaitu saya ingin kembali ke apa ya, seperti semula, Bu. Jadi saya menginginkan pengisian LMS-nya lancar, maksud lancar di sini jadi tidak apa ya, tidak tertunda-tunda gitu, Bu. Jadi kalau misalnya nih sekarang modul 2.2 ya, modul 2.3, eh, itu misalnya untuk mulai dari diri waktunya misalnya dari mulai tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Nah, keinginan saya itu tepat waktu lah gitu, Bu. Jadi nggak ter apa ya, nggak terhambat seperti sekarang ini. Kan sekarang ini orang lain sudah pada kemana gitu ya, sudah ke eksplorasi konsep dan lain sebagainya, bahkan ke demonstrasi dan sebagainya. Sedangkan saya masih di eksplorasi konsep, itu pun masih belum selesai, Bu, seperti itu. Iya, Ibu ya. Ibu dari tadi penjelasan Ibu,
Ibu ingin kembali ke awal ya, lancar dalam hal pengisian LMS, jadi tidak telat dalam pengisian LMS. Nah, Iya betul. supaya Ibu dapat lancar dalam pengisian LMS, apa saja yang perlu Ibu lakukan agar pengisian LMS dapat berjalan dengan lancar? Oke, baik. Mungkin ada beberapa hal ya yang perlu saya lakukan ya Bu ya. Mungkin yang pertama itu mulai dari memanage diri terlebih dahulu ya Bu ya. Mungkin misalnya dengan kita sekarang kan orang tua sudah jelas sudah tidak ada ya Bu ya. Kita mungkin jangan terlalu berdiam diri pada atau dengan hal-hal yang kesedihan seperti itu ya. Intinya kita harus bangkit mungkin ya Bu ya, harus move on. Nah, itu yang pertama. Nah, setelah itu eh, kita mulai lagi menata, menjadwalkan kembali mungkin seperti itu ya Bu ya. Menjadwalkan kembali, misalnya sekarang saya baru di eksplorasi konsep yang ketiga. Itu masih belum selesai Bu. Mungkin saya harus membagi atau membuat jadwal ya Bu ya. Misalnya hari ini eksplorasi konsep yang ketiga harus selesai. Besoknya eksplorasi konsep yang keempat harus selesai. Dan berikutnya hari-hari berikutnya misalnya saya harus mengerjakan demonstrasi konseptual dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Bu, dengan cara dicicil. Tapi itu harus dengan harus ada konsekuensi dari diri pribadi mungkin seperti itu ya Bu. Iya. Pada saat mendengarkan apa-apa yang Ibu ceritakan ya, saya menangkap adanya keinginan Ibu untuk selalu berusaha ya, berusaha untuk move on, kemudian berusaha untuk menjadwalkan secara secara tertata ya agar pengisian LMS dapat berjalan dengan lancar. Nah, apa Ya, betul seperti itu Ibu? ya betul Insya Allah Bu. Oke, jadi oke, baik. Dari dalam kondisi angka ideal dalam pengisian LMS sekarang ini, Ibu berada di level berapa, Bu? Antara level 1 sampai 4, Ibu berada di titik level berapa, Bu? Kalau diberi nilai 1 sampai 4 Bu ya, Ya, eh, mungkin saya berada di 2 Bu. level 2, Iya, baik. 2. Nah, setelah melakukan coaching seperti ini, Ibu ingin meningkatkan ke level berapa, Bu? Kalau misalnya tidak sampai ke 4 ya, berarti levelnya sempurna ya Bu ya. Iya. Nah, minimal saya harus ada di level 3 berarti Bu, seperti itu. Baik, Ibu. Tadi Ibu kan sudah membicarakan tentang usaha-usaha Ibu yang ingin agar berjalan dengan lancar ya, Ya, alternatif-alternatif atau sesuatu yang harus dikerjakan agar pengisian LMS Ibu dapat kembali normal. Nah, itu kapan Ibu akan melakukannya? eh, itu akan dimulai dari hari ini setelah melakukan kegiatan ini juga akan saya lakukan kembali karena sebetulnya kemarin juga sudah saya lakukan Bu pas ke sekolah saya langsung bawa laptop saya langsung kerjakan eksplorasi konsepnya. Alhamdulillah kemarin ada 2 progres Bu. Ada 2 eksplorasi konsep yang selesai ya seperti itu. Nah, saya targetkan hari ini minimal eksplorasi konsep yang ketiga selesai gitu ya Bu seperti itu. Jadi akan saya mulai mulai hari ini dan saya targetkan untuk minggu depan itu harus sudah selesai sesuai dengan eh, tenggat waktu yang sudah ditetapkan oleh BBGP seperti itu Bu. Jadi saya inginnya sesuai dengan teman-teman yang lain gitu Bu. Nah, Orang lain selesai, saya juga harus selesai seperti itu Bu. iya bagus ya Ibu tadi sudah mulai dari diri sendiri untuk memulai ya, memulai Iya. perubahan agar kita tidak terlambat ya untuk pengisian dalam LMS. Baik Ibu, dalam memastikan ini, dalam memastikan bisa berjalan baik itu seperti apa? Bagaimana Ibu memastikan ini bisa berjalan dengan baik? eh untuk memastikan berjalan dengan baik, saya berarti melihatnya itu dari kemajuan dari LMS itu sendiri, Bu.
Apakah itu misalnya kan jelas ya kalau di LMS itu kalau sudah centang biru berarti itu udah selesai gitu ya. Jadi Oke. itu bisa dilihat misalnya besok misalnya apakah eksplorasi konsep sudah biru atau belum gitu ya. Kalau misalkan sudah biru berarti itu udah ada kemajuan gitu, ada progresnya. Tapi kalau misalkan oh besok masih masih dilihat masih belum biru berarti itu masih belum ada progresnya. Mungkin seperti itu. Oke, keren ya. Eh, dalam hal ini, siapa yang perlu dimintai dukungan, Bu, agar Ibu dapat apa memastikan bisa berjalan dengan baik? Kan mungkin kita tidak tahu ya ke depannya, mungkin ada Iya. halangan seperti apa. Tapi siapa saja yang perlu dimintai dukungan oleh Ibu? Untuk meminta dukungan supaya ini berjalan lancar, sebetulnya sih banyak, terutama suami gitu ya Bu ya. Nah, untuk berjalannya ini karena saya itu sudah seperti yang tadi saya ceritakan Bu, saya mempunyai bayi ya yang masih harus terus berada pada posisi perhatian saya sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang membantu, misalnya suami membantu membuang anak dan sebagainya, itu akan lebih fokus lagi ke sini. Atau misalkan karena sekarang saya itu berada di rumah orang tua, jadi masih banyak saudara. Nah, mungkin yang akan saya libatkan itu adalah saudara-saudara untuk misalnya eh, bergantian memomong anak saya dan saya mengerjakan ini. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, Ibu. Jadi Ibu meminta dukungan dari berbagai pihak ya, Iya, dari iya, Bu, suami tentu saja. terutama ya, Iya. dari keluarga terdekat. Oke. Ibu, apa yang menjadi pandangan dari coaching hari ini? Apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita barusan? Untuk hari ini kesimpulannya berarti intinya untuk menyelesaikan permasalahan saya ya Bu ya, saya yang pertama harus memanage diri saya, terus yang selanjutnya berkomitmen dengan apa yang sudah saya manage tersebut. Misalnya tadi berkomitmen dengan waktu, berkomitmen dengan keadaan ya. Jadi sudah harus move on itu ya Bu ya. Saya harus move on mulai hari ini. Nah, itu komitmen saya seperti itu Bu. Oke, jadi ada kesimpulan dari percakapan kita sekarang ya, bahwa Ibu sudah menemukan solusi mengenai yang tadi Ibu utarakan bahwa dengan move on ya, dengan menjadwalkan lebih tertata lagi, itu bisa mengatasi permasalahan Ibu. Baik Ibu, apa yang menjadi pandangan baru dari percakapan barusan? Eh, Pandangan saya bahwa memanage waktu itu sangat penting dan kita untuk berubah dari suatu keadaan ke keadaan lain itu juga penting. Jadi kita tidak bisa stay dalam satu keadaan seperti itu, Bu. Mungkin itu. Oh iya. Baik Ibu, dari coaching hari ini kita dapat Ibu sudah dapat menyimpulkan, kemudian Ibu dapat menjelaskan pandangan baru dari percakapan coaching ini ya. Mudah-mudahan dengan dilakukannya coaching ini Ibu sudah menemukan solusinya dan dapat dilakukan ke depannya sehingga Ibu menjadi dapat melakukan perbaikannya dan menjadi orang yang lebih berubah lagi, menjadi lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan LMS-nya dengan baik dan lancar ya Bu ya. Iya, Dan iya. selalu diberikan kesehatan Ibu ya. Iya, amin, Iya, amin. semoga Ibu dan bayinya selalu sehat dan keluarga ya Bu ya. Iya, amin, Bu. Terima Iya, kasih. iya. Ada yang Ibu ingin sampaikan dari percakapan ini tidak? Kayaknya sudah cukup, Bu. Sudah cukup Ibu ya. Iya, udah cukup. Karena solusinya sudah ada ya, sudah cukup berarti. Baik, alhamdulillah Ibu ya. Terima kasih Ibu. Coaching hari ini kita akhiri. Mudah-mudahan eh, sehat selalu semuanya ya. Iya, amin, Semangat Ibu, amin. tetap semangat. Semangat. Bisa membagi waktunya. Hebat Ibu Iya, ya, keren. Terima kasih. iya. Wassalamualaikum Ibu Siti Nafisah dan salam untuk keluarganya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kembali, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yuli? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah ya. Baik. Ibu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Hari ini perasaan saya sedang bahagia, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Alhamdulillah sekali ya, sudah sekarang lagi bahagia. Mudah-mudahan seterusnya bahagia ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Iya. Oh iya Bu, kemarin kalau tidak salah Ibu eh, menghubungi saya lewat WA ya. Ada apa ya Bu ya? Bisa Ibu ceritakan? Ya Ibu, begini saya tuh mengirim pesan kepada Ibu. Saya itu ingin membicarakan sesuatu hal ya mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi terkait peran saya sebagai guru, yaitu mengajar di kelas. Saya mendapatkan siswa yang memiliki kebiasaan di kelas itu ketika melakukan pembelajaran suka mengganggu temannya, Bu, sehingga dia itu tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran dan teman-temannya pun akhirnya mereka juga tidak fokus mengikuti pelajaran yang saya berikan gitu. Jadi anaknya Iya. suka mondar-mandir ke sana ke sini, kemudian mengganggu teman-temannya, sehingga otomatis teman-temannya pun ketika merasa terganggu mereka tuh membalas. Jadi suasana di kelas tuh jadi gaduh, rame gitu Bu. Jadi bukannya belajar, jadi saya tuh fokus untuk menertibkan mereka dulu. Jadi pembelajaran yang disampaikan kadang terkendala gitu Bu, seperti itu. Oke, baik Ibu. Jadi tadi intinya hari ini kita akan mempelajari atau membicarakan ya tentang Ibu mempunyai masalah ada anak yang suka mengganggu gitu ya atau dibilang aktif sehingga mengganggu temannya. Seperti itu Bu, bukan? Betul Ibu. Oh iya, baik Bu. Eh, nah selanjutnya kira-kira eh, apa sih Bu yang menyebabkan anak tersebut seperti itu? Ya, Bu. Jadi ketika saya mengidentifikasi anak tersebut dengan menanyakan kepada orang terdekatnya, terutama kepada teman sebangkunya dulu, Bu. Saya menanyakan kepada teman sebangkunya seperti apa anak ini di rumah. Ternyata Ya, anak tersebut mengobrolkan, membicarakan bahwa anak tersebut itu Bu kalau di rumah itu ternyata dia ditinggal sama ibunya oh, bekerja di luar negeri. Jadi ketika saya mendengar ucapan dari rekannya tersebut, saya mengetahui bahwa anak tersebut itu latar belakangnya kurang kasih sayang dari orang tua, terutama dari ibunya, seperti itu Ibu. oke, baik Bu. Jadi Ibu tadi sudah menanyakan ya atau mengkonfirmasi kepada orang tuanya atau kepada temannya ya bagaimana latar belakang anak tersebut dan sudah Ibu ketahui bahwa anak tersebut ditinggalkan oleh orang tuanya ke luar negeri ya seperti itu ya Bu ya. Betul Ibu. Oke, baik. Nah, sekarang apa yang akan Ibu lakukan ya untuk mengatasi hal tersebut? Baik Ibu. Jadi setelah saya mengidentifikasi latar belakang keadaan siswa tersebut dan sudah diketahui bahwa ternyata anak tersebut kurangnya kasih sayang dari orang tua. Maka di kelas saya pun berusaha untuk memberikan perhatian lebih ya kepada anak Ya, tersebut dengan memberikan misalkan ketika anak melakukan hal yang tidak wajar di kelas, saya menyapanya dengan hangat, kemudian memeluknya, ya memberikan pelukan agar dia merasa nyaman dulu di kelas, agar dia betul. tidak mondar-mandir. Saya kasih pengertian dan kasih perhatian yang lebih, Bu. Jadi saya itu akan berusaha dalam melakukan pendekatan secara personal terlebih dahulu dengan anak tersebut agar anak tersebut merasa nyaman nih belajar dengan saya. Jadi sebenarnya Ibu Yuli itu tidak seperti galak atau gimana gitu. Jadi dia harus nyaman dulu dengan saya, dengan gurunya gitu. Jadi
betul, Mungkin betul. saya introspeksi bahwa diri saya mungkin ada kekurangan, kenapa nih anak di kelas seperti itu. Jadi saya akan berusaha untuk memberikan pendekatan dan kasih sayang kepada anak tersebut, mungkin lebih diutamakan lagi pendekatannya kepada anak tersebut gitu Bu. Oke, baik Ibu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, Ibu, hal yang pertama tadi dengan memberikan perhatian secara face to face gitu ya, Bu ya, secara personal seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Terus dengan memberikan kasih sayang yang lebih untuk mengganti kasih sayang orang tua yang hilang mungkin ya seperti itu ya Bu ya. Atau yang tadi karena orang tuanya tidak ada. Baik, Ibu itu sudah sangat bagus sekali dan mudah-mudahan bisa membantu anak tersebut. Nah, kalau misalnya nih, Bu, eh, kalau kita nilai nih keadaan kelas seperti apa yang atau sekarang sekarang dulu posisi Ibu sekarang di kelas itu keadaan kelasnya kalau kita nilai dari angka 1 sampai 10 ada di posisi berapa, Bu? Eh, Saya akan menilai karena situasi di kelas saya masih gaduh ya Bu, belum terlihat tampak eh, apa perubahan yang signifikan. Jadi di kelas masih gaduh, kemudian mereka tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran ketika saya memberikan pelajaran pada mereka. Itu saya nilai ada di angka 6 Bu. Angka 6. Iya, Baik, karena Ibu. suasana masih belum kondusif, belum kelihatannya anak-anak belum nyaman, belum tenang gitu ketika belajar karena ada anak yang suka mengganggu eh, suasana kelas gitu, Bu. Baik, Ibu. Tadi Ibu katakan bahwa posisi sekarang itu baru berada di posisi angka 6 ya, Bu ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya keinginan Ibu nih, taruh saja kita katakan posisi ideal ya, Bu ya. Posisi ideal Ibu yang ingin Ibu inginkan gitu ya, posisi idealnya di angka berapa, Bu? Posisi ideal yang ingin saya tingkatkan setelah dari poin 5 tadi, saya ingin meningkatkan menjadi poin 9, Bu. Iya, poin 9. Ya, Baik, Ibu. Tadi di poin 9 ya, Bu ya. iya. Mungkin Ibu bisa ceritakan poin 9 itu seperti apa saja, Bu? Misalnya, Iya, ya, poin 9 itu suasana kelas sudah kondusif ya, sudah aman, kemudian anak-anak fokus terhadap pembelajaran yang saya berikan, dan anak yang tadi kinestetik tadi, dia sudah eee, mulai fokus mengikuti pembelajaran yang saya berikan, tidak mengganggu teman-temannya. Jadi suasana di kelas terlihat dan aman, nyaman gitu. Anak-anak pun merasa bahagia. Jadi ketika mereka bahagia, maka pembelajaran pun akan tersampaikan dengan baik. Seperti itu, Ibu. iya, baik. Jadi, eh, yang Ibu inginkan yang pertama aman dulu ya, Bu ya. Aman, terus nyaman ya. Tidak ada gangguan mungkin seperti itu ya, Bu ya. Betul, Ibu. Oke, baik. Nah, sekarang untuk menciptakan posisi yang aman, nyaman ya di kelas, tidak ada gangguan, tidak ada yang mengganggu lagi, sehingga tadi pembelajaran mudah dicapai atau tujuan pembelajarannya mudah tercapai ya Bu ya. Nah, siapa saja Bu kira-kira yang Ibu perlukan untuk mendukung hal tersebut mencapai nilai tersebut? Baik, Ibu. Jadi, ketika saya ingin menciptakan suasana aman nyaman tersebut, yang saya ingin mintai dukungan saya yaitu pertama adalah teman sebangkunya itu, Bu. Teman sebangkunya dan teman-teman yang ada di sekelilingnya. Jadi saya bicara dulu kepada teman sebangkunya dan teman-teman yang lain, anak-anak yang lain agar ketika anak memberitahu terlebih dahulu, memberikan pengertian terlebih dahulu, ketika anak tersebut dikatakanlah namanya Bian ya Bu, Bian Bian melakukan hal tindakan yang tidak wajar atau mengganggu, tolong jangan dibalas dengan gangguan lagi gitu. Jadi anak tersebut setidaknya
suasana kelas jadi tidak ramai. Nah, ketika anak tersebut mengganggu, tolong jangan dibalas dengan gangguan, misalkan memukul atau mencubit, misalkan jangan dibalas dengan cubitan. Biarkan saja dulu, asal ketika berlebihan, baru bila bisa diomongkan dengan guru, dengan saya. Jadi yang pertama dimintai dukungan adalah anak-anak atau teman-temannya yang ada di kelas dulu. Kemudian setelah itu baru saya akan membicarakan atau memberitahu kepada ayahnya, nah, karena kebetulan ibunya tidak ada ya, pergi ke luar negeri. Jadi saya pun akan menghubungi keluarga terdekatnya seperti ayahnya gitu. Kebetulan ketika saya menghubungi ternyata ayahnya juga suka bekerja ya. Nah, jadi saya paling memberikan pesan gitu kepada ayahnya agar memberikan perhatian lebih atau uh, untuk mendukung anaknya dan memberikan perhatian serta memberikan pengertian kepada anaknya agar di kelas itu seperti apa, dan saya pun akan membantunya seperti apa nanti di kelas. Mungkin itu Bu, jadi dukungannya. Baik, Ibu. Jadi ada beberapa faktor ya yang atau ada beberapa eh, orang yang akan Ibu minta dukungannya untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan damai sehingga tercapai tujuan pembelajaran dengan baik. Ya, mungkin seperti itu ya, Bu ya. Betul? Betul Ibu, betul. Iya, betul ya. Nah, sekarang kalau misalnya Ibu lihat kapan misalnya Ibu mau melaksanakan hal tersebut, Bu. Tadi kan Ibu mau mengadakan apa tadi itu, pendekatan terhadap anak ya. Ibu mau mulainya dari kapan nih? Mau misalkan menanyakan kepada anak, mengadakan pendekatan secara personal, mengadakan pendekatan terhadap misalnya atau Recording bertanya stopped. terhadap orang tua dan sebagainya. Mau mulai dari kapan, Bu? Secepatnya Bu, mungkin minggu-minggu ini atau besok saya akan, dari minggu ini, mulai besok saya akan memberikan pendekatan dan melakukan pendekatan terhadap anak tersebut dan memintai dukungan dari anak teman-temannya, juga menghubungi orang tuanya. Seperti itu Bu. Jadi dalam waktu dekat ini, besok lah insya Allah saya akan mulai mengimplementasikan. Oh, baik, Bu. Jadi eh, Ibu akan melakukan pendekatan tersebut secepat mungkin ya, Bu ya? Ya betul. Oke, baik, Ibu. Sekarang apa yang akan atau yang apa ya Ibu harapkan dari atau misalkan gini, apa yang menjadi patokan Ibu bahwa hal tersebut tercapai gitu, Bu? Misalnya tadi kan mau si anak tersebut harus tidak begitu aktif gitu ya, Bu. Indikatornya apa? Bahwa misalkan, oh saya berhasil nih, anak tersebut jadi lebih baik gitu ya, Bu ya. Oke, jadi indikator yang ingin saya harapkan adalah semua siswa tuh mampu mengikuti pembelajaran yang saya berikan, fokus terhadap pembelajaran yang saya berikan, sehingga ketika mereka mendapatkan kebahagiaan atau suasana kelas yang nyaman, kondusif, aman, sehingga indikator atau tujuan pembelajaran, capaian dari pembelajaran akan tercapai dengan baik gitu Bu. Jadi saya harapkan semua siswa tuh mampu mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan bahagia. Iya, baik Ibu. Jadi Ibu akan melihat bagaimana perkembangan anak tersebut ya, yaitu dengan melihat situasi di kelas ya, perubahannya seperti apa, mungkin seperti itu. Ada lagi Bu yang ingin Ibu bicarakan? Cukup Ibu, alhamdulillah setelah melakukan coaching hari ini dengan Ibu, saya mulai terbuka bagaimana cara mengatasi
anak yang kesulitan dalam belajar ketika di kelas, tidak fokus dalam pembelajaran, di mana saya akan melakukan pendekatan, kemudian minta dukungan dari orang-orang sekitarnya dan memberikan kasih sayang, perhatian lebih dan pengertian yang baik kepada anak tersebut. Terima kasih Ibu atas Oke, Mbak. waktunya, atas tenaga yang Ibu berikan meluangkan waktunya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bu Yuli. Kalau sudah seperti itu, berarti untuk hari ini kita sudah selesai ya, Bu ya? Iya, terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.